Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perjanjian Hudaybiyah. Di kelas saya, kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Setelah 6 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat hijrah ke Madinah, mereka merasa rindu terhadap Mekah. Rindu itu semakin dalam setelah turunnya wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 yang berisi pemindahan kiblat umat Islam yang semula di Baitul Maqdis, Yerusalem menjadi ke Baitullah Masjidil Haram. Untuk melepas rasa rindu tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan ibadah umroh di Mekah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menerima wahyu tentang kewajiban umat Islam untuk melakukan ibadah haji, tertuang dalam surah Ali Imran ayat 97. Bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mekah tanpa menggunakan pakaian perang ataupun perlengkapan perang. Mereka hanya membawa pedang untuk menjaga dan membela diri. Hal ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan kaum Quraisy bahwa tujuan mereka hanya ingin ibadah umroh. Kala itu Rasulullah memakai pakaian ihram dengan membawa 70 ekor kambing. Ketika sampai di desa Asfan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi dari pengintai yang diutusnya bahwa kaum kafir Quraisy telah mempersiapkan 200 pasukan dipimpin Khalid bin Walid. Akhirnya Rasulullah mengalihkan perjalanannya di desa Hudaybiyah dan beristirahat di sana. Datanglah utusan kaum kafir Quraisy yang bernama Badil menanyakan langsung tujuan perjalanan Rasulullah menuju Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab hanya untuk umroh, tidak untuk berperang. Belum puas dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengirim utusan kedua bernama Haris bin Alqumah. Jawaban Rasulullah tetap sama. Kemudian belum juga puas, maka datanglah utusan ketiga, Urwah bin Maksud, dengan jawaban yang sama dari Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan sebagai orang yang disegani oleh kedua belah pihak. Tujuannya untuk menemui kafir Quraisy agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedatangannya untuk menyampaikan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan menuju Mekah hanya untuk ibadah umroh. Tak lama setelah Utsman berangkat, terdengar kabar bahwa Utsman ditahan oleh kaum Quraisy dan akan dibunuh. Mendengar kabar tersebut, para sahabat mengucap sumpah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Baiat Ridwan, yang isinya para sahabat akan tetap menjaga Rasulullah dan ajarannya serta bertekad melawan Quraisy. Baiat Ridwan yang diucapkan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh kaum Quraisy dan membuat mereka gentar. Kemudian mengirim 50 orang untuk mengawasi seluruh kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pengintai tersebut ditangkap oleh satuan penjaga perkemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa semakin terdesak, kaum Quraisy mengirim Suhail bin Umar sebagai utusan perdamaian dari umat Islam diwakili oleh Utsman bin Affan dan disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Apa saja ya isi perjanjian Hudaybiyah itu? Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Kedua, orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak oleh kaum muslimin dan dikembalikan kepada Quraisy. Selanjutnya, orang Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad dibolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan pula. Terakhir,
kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umroh pada tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin yang memasuki kota Mekah tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di dalam kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah disepakati, perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk masing-masing pihak. Karena umat muslim batal melaksanakan umroh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah kepada para sahabat untuk mencukur rambut dan memotong hewan kurban sebagai dam atau denda dan kembali ke Madinah. Jika dilihat sekilas, perjanjian ini merugikan umat Islam ya, tapi sebenarnya terdapat keuntungan besar bagi umat Islam. Yang pertama, dengan diperkenankannya kaum muslimin ke Mekah untuk menjenguk keluarga, maka mereka berkesempatan berdakwah tanpa ada ancaman. Dan yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun menjadi kesempatan umat Islam untuk berdakwah tanpa harus menghadapi perang. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya belajar sejarah? Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.